Kalau saya dulu pernah ke Bantar Gebang. Dulu liputan, dulu waktu itu ada apa ya? Pokoknya ada pencalonan wali kota Bekasi dulu. Yang siapa? Yang akhirnya Mokhtar Muhammad. Dilantik di Bantar Gebang. Mokhtar Muhammad itu diumumin di Bantar Gebang. Apa dilantik itu saya lupa gitu. Terus kita liputan di sana, terus bener-bener kita berada di atas gunung sampah, Mas. Iya. Jadi nggak nyangka seluas itu isinya sampah semua gitu. Dan itu dulu ya, sekitar 10-20 tahun lalu, 15 tahun lalu lah ya. Nah kalau sekarang kondisinya memang udah kritis, jadi kalau mesti dibakar akhirnya, dan sampai sekarang masalah kita di perkotaan itu memang masalah sampah. Sebenarnya teknologi untuk mendaur ulang sampah, menghancurkan sampah itu udah ada, Mas. Mestinya. Cuman kenapa kok di kita tuh nggak dipakai ya? Iya, itu. Saya juga bingung tuh. Maksudnya kenapa ya kok teknologi banyak, BRIN ngeluarin, ITB ngeluarin, IPB ngeluarin, dan punya teknologi itu, bahkan apa plastik yang katanya nggak bisa didaur ulang, di teknologi itu bisa didaur ulang. Nah, saya nggak tahu kenapa kok kita lebih suka membawa, menyimpan, kemudian memilih-milih barang yang masih bisa dipakai, kemudian membakar yang resikonya ya seperti yang terjadi di Tangerang Selatan ini sekarang. Jadi kemungkinan ada apa namanya, ada demand juga di situ. Oh iyalah pasti Pak. Pasti selalu ada keuntungan di balik. Ada keuntungan di balik sampah. Keuntungan di balik itu. Bahkan kan Pemda DKI kan menyewa Bantar Gebang tuh ratusan miliar, Mas, biayanya gitu. Jadi ini kayak bom waktu kalau tidak bisa diselesaikan dengan cepat, dengan taktis, dan antar kepala daerah tidak berkoordinasi nih di Jabodetabek Jur ini akan jadi masalah baru nih. Ini hanya salah satu pemicu aja di Tangsel ya. Kemungkinan juga di daerah lain juga akan terjadi begini kalau tidak ada solusi yang komprehensif. Dulu makanya ide dulu yang wilayah megapolitan itu sebenarnya ada yang digagas Bang Yos ya. Ya ada baiknya. Karena kan sebenarnya kan di situ bisa lebih, kalau misalnya Tangsel kekurangan lahan kan ada tempat lain yang bisa dijadikan omongan. Terus kemudian sama-sama menanggung beban, misalnya secara teknologi itu masih mahal, itu kan bisa patungan. Kan kita punya tetangga. Nah, saya melihat kok belum ada upaya itu dari wali kota ya, Pak Benyamin Daphni ini. Kita belum lihat, karena sebenarnya warga Tangsel begitu berharap agar kotanya itu menjadi kota yang memang benar-benar religius, yang rapi, bersih. Di mana itu sekarang gitu? Kan yang namanya kota religius kan bukan cuma slogannya. Ya, benar. Kebersihan itu kan sebagian dari iman ya gitu. Artinya jangan sampai ini membuat warga kecewa. Udah pasti warga kecewa lah ya. Di sekitar situ, kemudian semua warga. Sekarang mereka nggak tahu membuang sampahnya di mana. Bayangkan itu. Jadi katanya kalau mau melihat suatu pemerintahan daerah itu bagus atau tidak, itu lihat aja cara dia mengelola sampah. Itu simpel ya. Cara dia mengelola pasar. Nah, itu aja udah. Itu aja udah. Kalau dia sama, kalau kita di rumah ngelihat yang punya rumah itu bersih atau tidak, lihat aja kamar mandinya. Kamar mandi. Kalau kamar mandinya kotor, jorok, itu mencerminkan yang punya rumah. Iya. Semuanya udah berjamuran, nggak ada yang, itu udah cermin dari yang punya rumah tuh adalah malas. Sama nih kayak ini, untuk melihat sebuah kota itu katanya tuh lihat bagaimana mereka mengelola sampah, bagaimana mereka mengelola pasar, dan yang ketiga ada lagi bagaimana mereka mengelola traffic, lalu lintas. Ya. Kalau tiga yang utama ini bisa lancar, beres, bersih, itu otomatis nggak usah ngurusin sampah, nggak usah ngurusin penduduk, rakyatnya, ngurusin sampahnya mereka urus gitu. Kalau ini sampahnya nggak bisa diurus, udah 2 minggu, tidak ada, artinya kan nggak ada perencanaan dan nggak ada perencanaan kota, nggak ada, meetingnya nggak ada, infonya nggak ada gitu. Jadi memang saya juga nggak habis pikir lah. Nah, kalau begini terus, pemerintah, saya yakin mereka juga belum menemukan solusi kayak apa. Ini warga bisa apa ya? Bisa melakukan class action gitu? Karena ini ini kan zaman terbuka gitu.
Semua orang tahu bagaimana, jadi malu juga jadi warga Tangsel kan, jadinya gitu kan. Ya. Kota sampah ya. Iya, makanya jadinya kan julukannya kota sampah. Iya. Sebenarnya Tangsel itu kan PR-nya satu kan, tadi sebenarnya diuntungkan oleh jalannya bagus-bagus di Iya. wilayah developer besar. Tapi begitu yang tanggung jawabnya Pemda, Pemkot, aduh, jadi Makanya ada kesenjangan makanya tinggi. ada istilah kalau ada satu wilayah macet, Hmm. terus selokannya sampah di mana-mana, terus ada warga, ada teman saya tuh di Tangsel tuh, ini udah bertahun-tahun nggak beres-beres nih, terus kata yang satu, tungguin aja ntar kalau ada developer juga beres. Ya. Akhirnya kan gitu kan, begitu akan ada developer di situ, Beres. maka jalanannya dilebarin. Makanya. Jadi ini kota apa sih, pembangunannya tergantung sama developer, tata ruangnya gitu. Ya. Jadi memang Mas, soal megapolitan tadi itu memang udah harus segera digaungkan lagi. Benar. Gitu. Termasuk ya itu tadi jangka pendeknya itu apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota. Aku nggak tahu apakah sudah ada pernyataan resmi atau seperti Kayaknya belum sih, coba kita cek ya. Ini apakah baru menjawab pertanyaan wartawan atau seperti apa kita belum tahu. Tapi paling tidak akan kita cari apa yang mau dilakukan untuk wilayah yang sangat emergensi ini gitu. soal sampah, ini kita pengen tahu nih, udah ada ngomong belum nih? Apakah mereka nggak menghitung berapa per hari? Tadi kita sudah di awal ngomong penambahan penduduk di Tangsel itu sangat cepat mungkin ya, karena itu daerah pemukiman yang Oke. favorit, salah satu selain Depok dan lainnya. Iya, Itu salah satu pemukiman favorit. Artinya ini tempat orang untuk idaman untuk membeli rumah di sana gitu. Ini akan sangat panjang soal sampah nih, karena Benyamin Devni, wali kota, bilang bahwa saat ini TPA Cipacang ini sedang dalam penataan dan perbaikan dengan cara terasering dan dewatering, jadi agak mengganggu pengangkutan. Paling akan selesai akhir Desember. Aduh, Coba bayangin Mas. itu masih ada berapa hari lagi. Itu pun belum tentu sesuai waktu coba janjinya. Target kami akhir Desember akan selesai. Itu pun target baru ya. Pak Wali Kota, jangan lupa ini musim hujan. Penyakit akan segera menyebar kemana-mana kalau sampah ini tidak segera diatasi atau disingkirkan dari situ. Terasering itu berarti tingginya kayak apa? Iya. Berarti sudah dibuat terasering. Terasering bukannya itu sawah di Bali ya? Sawah di Bali. Artinya udah begini tuh. Saya nggak ngerti, ada visualisasinya itu akan kita lihat gitu. Jadi mau tidak mau harus berkoordinasi dengan semua tetangganya Tangsel. Bagaimana untuk menemukan solusi cepat untuk hal ini. Gitu. Ya, ini saya nggak tahu ya, ini apakah akan selesai dalam 2 minggu? Ya. Mungkin bisa jadi lebih panjang dari itu. Dan satu lagi juga, ini akan membuat polusi di wilayah sekitar Sungai Cisadane. Oh iya ya, benar. Iya, itu kan kalau mereka sampah itu mengotori Cisadane, berarti kan mengotori semuanya itu nanti. Belum lagi ancaman banjir, itu kan? Ya. Jadi ini nggak main-main. Ya, ini belum puncak musim hujan kan masih sampai Februari katanya masih kan? Februari. Iya. Saya khawatir kalau nanti hujannya makin deras, ini sampahnya akan tergenang. Saya nggak tahu baunya kayak apa. Nggak bisa kita bayangin ya. Iya, menurut saya sih biar aware Pak Wali Kota dan jajarannya berkantor di sana. Di depan TPA Cipucang ya, untuk ngerti, biar mereka bisa merasakan bagaimana warga tiap hari menghirup udara yang parah.